Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk pelajaran seni budaya kelas 9, hari ini kita belajar tentang seni musik, yaitu pada pelajaran bernyanyi lagu solo. Pada pelajaran ini kita belajar di halaman 21 buku LKS. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, untuk pelajaran bernyanyi lagu solo, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu bernyanyi lagu solo. Bernyanyi solo adalah bernyanyi tunggal atau sendiri. Kaitannya yaitu bernyanyi bisa menjadi sesuatu yang indah bila dilakukan dengan baik dan benar. Benar dalam arti kaitan dengan teknik, juga jenis lagu yang akan dinyanyikan. Ada beberapa tahapan yang harus dilatih, yaitu pernapasan, suara, resonansi, vokal, intonasi, artikulasi, dan ekspresi. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti yang pertama yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang kedua, mengolah, menyaji dan menalar, merangkai, memodifikasi, dan membuat dari ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam satu sudut pandang atau teori. Sedangkan kompetensi dasarnya 3.1 memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. 3.2 memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis maupun ritmis lagu dalam bentuk kelompok vokal. 4.1 mengembangkan ornamentasi ritmis maupun melodis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. 4.2 mengembangkan ornamentasi ritmis maupun melodis lagu dalam bentuk kelompok vokal. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Di sini diharapkan siswa dapat menceritakan teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Yang kedua, menjelaskan teknik pengembangan ornamentasi melodis maupun ritmis lagu dalam bentuk kelompok vokal. Yang ketiga, menunjukkan hasil pengembangan ornamentasi ritmis maupun melodis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal dan kelompok vokal. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk menyanyikan lagu solo ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama yaitu jenis penampilan vokal, yang kedua yaitu materi vokal, yang ketiga yaitu teknik vokal. Yang pembahasan pertama, jenis penampilan vokal itu dibagi menjadi 3, yaitu penampilan solo atau tunggal atau sendiri. Yang kedua yaitu penampilan dengan paduan suara, dan yang ketiga yaitu penampilan secara grup. Untuk pembahasan yang kedua yaitu materi vokal. Dalam hal ini, vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Setiap manusia mempunyai vokal yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh satu yaitu warna suara atau timbre, bunyi atau suara satu siswa dengan siswa yang lain berbeda-beda. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan pita suaranya berbeda-beda juga. Yang kedua yaitu wilayah nada. Setiap orang mempunyai wilayah nada berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki,
serta upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Selanjutnya, yang termasuk dalam wilayah nada adalah usia dan jenis kelamin. Usia dikategorikan sebagai dengan usia anak-anak dan juga usia dewasa. Selanjutnya, untuk jenis kelamin. Jenis kelamin itu dibagi menjadi jenis kelamin suara perempuan dan juga suara laki-laki. Untuk suara perempuan, yang pertama yaitu suara sopran atau tinggi, kedua mezzo sopran atau suara sedang, ketiga alto atau suara rendah. Selanjutnya yaitu suara laki-laki. Untuk suara laki-laki dibagi menjadi 3, tenor untuk suara tinggi, bariton untuk suara sedang, dan bass untuk suara rendah. Selanjutnya, yang harus diperhatikan dalam menyanyikan lagu solo adalah teknik vokal. Selain ditentukan oleh organ-organ tubuh, mutu pembentukannya, suara manusia juga didukung oleh beberapa teknik vokal. Yang pertama yaitu intonasi. Intonasi mengandung arti ketepatan suara nada atau pitch. Bunyi yang tepat akan menghasilkan suara jernih, nyaring, dan enak didengar. Yang kedua yaitu artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami pendengar. Jadi pengucapan A, I, U, E, O-nya harus jelas. Yang ketiga yaitu resonansi. Resonansi adalah suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan, seperti semacam gemak yang timbul karena adanya ruangan berdinding keras, sehingga sanggup memantulkan suara. Selanjutnya yaitu pernapasan. Teknik pernapasan dibagi menjadi pernapasan dada, pernapasan perut, dan juga pernapasan diafragma. Selanjutnya, teknik pembawaan seseorang. Salah satu keberhasilan seorang penyanyi dalam membawakan sebuah lagu adalah ketepatan dalam menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu. Baiklah anak-anakku, dalam pembelajaran ini, terutama untuk teknik vokal, ada beberapa hal yang harus kita latih. Contohnya intonasi, artikulasi, dan pernapasan. Selanjutnya, kita lihat video pembelajaran untuk intonasi, artikulasi, dan pernapasan. Kalau enggak tentu semua struktur yang kita bangun akan runtuh. Ya, jadi pondasi nomor 1. Dalam hal ini untuk penyanyi, pondasinya adalah postur dan juga pernafasan. Oke, pertama yang basic dulu. Ini kalau bisa kamu berdiri atau duduk juga nggak apa, asal jangan bungkuk seperti ini ya. Kita mesti posisinya gini, bangga. It is a proud posture, oke? Jadi tegap seperti ini, bangga ya, tangannya di samping. Juga jangan gini ya. Kita pandangannya ke depan ya, tidak nunduk, tidak juga mendongak ya. Terus kita rasain kita tetap relax, oke? Fleksibel tapi tetap firm. Nah, ayo kita coba dulu ya. Kita stretching sama-sama. Leher. Pelan-pelan aja. Oke? Terus pundak. Oke? Terus iga. Dan juga punggung. Nah, 4 area tadi kita stretching kenapa? Karena biasanya 4 area tadi yang selalu menegang saat kita mau nyanyi atau kita melakukan sesuatu yang sulit dengan suara kita. Jadi leher, pundak, iga-iga, dan punggung. Nah, postur bangga seperti ini hanya kita lakukan saat kita latihan vocalizing ya. Tapi kalau saat kita nyanyi sih nggak usah begini, kaku amat ya kan. Pas kita di panggung sih kita boleh lebih fleksibel, kita boleh pakai tangan kita boleh lari ke sana, lari ke sini ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita latihan dengan menggunakan postur yang baik, nantinya pada saat kita di panggung, kita akan tetap, badan kita akan tetap mengingat
postur yang baik tadi, sehingga tidak akan terlalu kompromi dengan teknik vokal kita ketika kita harus melakukan aksi macam-macam. Yang berikutnya adalah pernafasan. Pertama kita harus sadar sama pernafasan kita, karena pernafasan kita adalah benar-benar sumbernya dari vokal kita ya. Kalau kita nggak nafas ya nggak ada suaranya. So, kita belajar nafas menggunakan paru-paru kita dan diafragma kita secara optimal. Yang pasti kita mesti masukin udara, itu nggak cuma ke dada ya, seperti ini. Itu namanya pernafasan dada, dan itu kurang efisien karena kita hanya menggunakan bagian atas saja. Jadi kita mulai dari bawah ya. Pas kamu tarik nafas, masukin ke perut bagian bawah. Ya, walaupun paru-paru kita cuma sampai sini, tapi kita bayangin udara jatuh ke perut bagian bawah dan biarkan perutnya mengembang. Oke? Jadi jangan seperti kita mengeluh, tapi ke bagian bawah. Saat kita melakukan dengan benar, pundak dan dada kita tidak ikut naik. Oke? Bayangin kita sedang memetik bunga lalu kita menghirup dalam pernafasannya. Kita coba ya. Oke, tarik nafas ke perut bagian bawah, buang dari mulut. Lagi tarik nafas ke bagian bawah, buang dari mulut, postur dijaga, ambil nafas ke perut bagian bawah, buang dari mulut. Oke, jadi kita latih, kita jadikan itu kebiasaan. Misalnya kita lagi ngantri bioskop atau lagi ngantri tiket beli apa gitu ya, kita biasakan latihan seperti ini supaya badan kita udah nggak perlu lagi mikirin soal ambil nafas ke perut bagian bawah. Gampang kan? Simple banget ya. Yang berikutnya adalah support diafragma. Nah, ini semua guru vokal pasti bakal ngomongin soal support diafragma ini. Intinya simple aja ya. Ketika kita mulai nyanyi ya, kita coba mulai untuk biasain perutnya dimasukin ke dalam ya. Jadi bukan dikencengin atau bukan juga dikeluarin, tapi dimasukin ke dalam. Misalkan gini. Indonesia tanah air Nah, itu buat memberikan support. Jadi gini, nada nih ya. Yang menopang ini adalah pernafasan kita. Nah, saat kita nafas perut kita masukin ke dalam, pas kita mulai nyanyi, kita memberikan support di nada kita ya. Secara teori seperti itu. Tapi kamu coba latih, kamu coba rasain ya. Yang pasti nada tuh harus tersupport dengan baik. Juga yang terakhir, pada saat kita nyanyi, kita nggak perlu ambil nafas terlalu banyak, kecuali kita butuh nyanyikan frase yang emang panjang banget ya. Kita emang harus ambil nafas yang banyak. Tapi kalau frase biasa, justru kalau kita ambil nafas terlalu banyak malah susah ngontrolnya ya. Yang penting kita mesti bisa manage, balance. Jadi kalau kita tahu kalimatnya segini ya kita ambil nafas ya kayak kita ngomong aja ya. Jadi biasa aja. Yang penting supportnya mesti kita biasain. Dilatih secara rutin dan jadikan kebiasaan sehingga badan kita otomatis ya. Otomatis kunci itu. Jangan sampai teknik ini kita jadi mikir. Jangan mikir. Sekian dulu soal pondasi yaitu postur dan pernafasan. Dicoba dulu, dilatih. Setelah itu sampai ketemu di membentuk kata-kata dalam lirik. Nah, ini penting banget ya guys. Seringkali artikulasi ini nggak terlalu dianggap penting oleh penyanyi. Padahal menurut saya gini, jika artikulasi kita udah baik, 50% dari keseluruhan teknik vokal kita udah kuasain. Nah, segitu pentingnya loh artikulasi. Karena saat kita menyanyi, kita kan menyampaikan cerita, kita menyampaikan sebuah message gitu loh kepada audiens kita. Kalau mereka nggak bisa dengar lirik dengan jelas, ya tentu misinya jadi nggak tercapai. Selain itu artikulasi juga bisa kita gunakan untuk alat ekspresif, ya, alat kita berekspresi. Contohnya di lagu Juta Malam tadi ya, bedakan antara engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Ya, artikulasi yang seperti tadi dengan artikulasi yang lebih jelas. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur, ya, lebih terdengar profesional yang tadi barusan karena artikulasi jelas dan lebih enak juga didengar ya dibanding malas-malasan dan nyeres seperti yang pertama tadi. Memang ada beberapa style yang artikulasinya agak-agak gimana gitu ya, seperti lagu-lagu pop zaman sekarang, tapi itu nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa liriknya kedengeran jelas. Sekarang kita mulai latihan untuk artikulasi ya. Pertama, kan tadi kita stretching leher, pundak, iga, punggung ya kan. Sekarang yang kita stretching adalah wajah kita dan mulut kita. Yang pertama bikin muka jelek dulu, seperti gini. Oke, dan juga stretching lidahnya, seperti gini. Nah, itu kita sudah melakukan stretching alat artikulasi kita. Iye yo ya. Oke, iye yo ya.
Tapi untuk vowel atau huruf hidup jangan terlalu lebar, jangan terlalu seperti ini. Iye, yo, wa, ya. Jadi nggak seperti itu. Kita bikin lebih narrow. Jadi gini. Iye, yo, ya. Untuk keperluan latihan ini ya. Karena ini juga melatih resonansi di mulut kita. Jadi jangan terlalu lebar. Oke, kita coba ya. 3, 4. Iye, yo, ya. Posturnya dijaga, nafasnya. Iye, yo, ya. Terus. Iye, yo, ya. Iye, yo, ya. 2 kali lagi. Iye, yo, ya. Terakhir. Iye, yo, ya. Latihan ini ada di CD ini ya, jadi kamu make sure kamu beli CD ini ya. Next level, nah latihannya kita panjangin lagi. Jadi seperti ini. Iye, yo, ya. Nah ini perlu support yang tadi ya, di video yang awal-awal tuh. Supportnya mesti dijaga ya, jadi jangan sampai kehabisan nafas di latihan ini ya. Ini tadi 1 nafas loh ya, jadi nggak boleh 2 kali nafas. Oke, kita coba sama-sama ya. 3, 4. Iye, yo, ya. Nafas. Iye, yo, ya. Lagi. Iye, yo, ya. Oke, terakhir support. Latihan terakhir untuk artikulasi ini simple juga ya, menggunakan will you, William ya. Jadi gini, will you, William. Perhatikan saya agak lebih-lebihin ya, kayak gitu. Jadi ini kayak apa ya, kayak latihan fisik aja ya buat artikulasi kita. Jadi nggak apa, dilebih-lebihkan sampai pegel ya. Will you, William. Will you, William. Terus sampai monyong. Will you, William ya. Will you, William. Latih terus. Will you, William. Terus. Will you, William. 3 kali lagi. Will you, William. Will you, William. Terakhir. Will you, William. Ya, oke, dilatih ya. Setelah kamu latihan tadi, artikulasi kamu harus lebih jelas ya. Kita gunakan aja tadi latihan menggunakan lagu Juwita Malam tadi ya. Kalau kamu udah pelajarin lagunya, praktekin dengan pengucapan yang lebih jelas. Engkau gemilang, jadi jangan engkau gemilang, tapi engkau gemilang. Malam cemerlang, bagaikan bintang, bukan bagaikan bintang. Oke, mulai jadikan ini kebiasaan. Ingat, keywordnya itu ya tadi yang awal ya. Kebiasaan. Jadi kita latih secara rutin sampai kita udah nggak usah mikir lagi. Oke, latih loh ya. Sampai ketemu di video yang ke-5.